Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nyai Guru Betari Ayu dengan cepat merangsek dan mendobrak pintu setiap bangunan di Bukit Garinda. Berhasilkah dia menemukan Suto Sinting alias pendekar mabuk? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Duar! Pintu itu hancur menjadi serpihan-serpihan yang menebar kemana-mana. Asap pengepul menghalangi penglihatan Betari Ayu. Untuk sejenak, ia diamkan asap sampai menipis. Kemudian, kejap berikutnya, ia lompatkan diri masuk ke dalam kamar itu. Ternyata kamar itu kosong. Tak ada Suto, tak ada Nyai Lembah Asmara, tapi keadaan ranjang, porak-poranda. Barang-barang di situ pun berantakan semua. Entah karena ledakan pintu tadi atau karena sesuatu hal. Yang jelas, di sana masih tergeletak jubah merah jambu milik Nyai Lembah Asmara. Juga sebuah mahkota masih ada di atas meja dekat ranjang, dan salah satu dinding kamar itu ternyata jebol membentuk lubang besar. Apakah dinding itu juga jebol karena sinar dari cincin manik intan atau karena hal lain? Nyai Betari Ayu tak bisa pastikan diri. Tapi aku yakin mereka berdua tadi ada di sini, pikir Betari Ayu. Wulandari pasti membawa Suto kemari dan bercumbu di sini. Lantas, kemana ia membawa pendekar mabuk pergi? Apakah mereka bersembunyi? Lalu di mana letak persembunyian mereka? Bukit Garinda menjadi porak-poranda. Di mana-mana mayat bertebaran bagai sisi lain dari neraka jahanam. Sebagian dari mereka ada yang sengaja meloloskan diri, lari tunggang langgang entah kemana tujuannya. Ada yang berusaha menyusuri pantai, ada pula yang berusaha mendaki ke atas bukit. Mereka yang belum mati sempat menyerukan erang kesakitan. Ada yang berusaha bangkit untuk menyembunyikan diri atau lari. Ada pula yang hanya diam saja menahan sakit sambil menunggu pertolongan. Sementara yang pingsan tetap saja pingsan, entah kapan akan siuman. Yang jelas, sosok tubuh Maharani dan Putri Alam Baka sudah tak terlihat di anak tangga menuju ruang pertemuan itu. Entah mereka bersembunyi atau melarikan diri, yang jelas suasana di situ kembali sepi. Hanya langkah-langkah kaki selendang kubu dan peri malam saja yang tampak melesat ke sana sini mencari lawan yang perlu ditumbangkan. Peri malam terluka di lengan sisi kirinya. Darah mengucur dari luka senjata tajam. Tapi ia tidak menghiraukan. Justru semangatnya kian bertambah. Selendang kubu terluka di dada kiri, biru lebam dada itu. Tapi agaknya ia juga tidak menghiraukan lukanya. Ia masih tetap memburu mangsa yang perlu ditumbangkan dengan selendang pusakanya. Suasana lengang menimbulkan suara langkah jelas dari bangsa pertemuan. Sebuah pedang disambarnya dan berdenting memecah sepi. Tang! Kedua wajah cepat berpaling ke arah suara itu. Peri malam dan selendang kubur sama siapnya menghadapi serangan dari arah itu. Tapi ternyata yang muncul adalah Nyai Betari Ayu dengan mata bergerak liar mencari lawannya. Ketika mata itu bertatap pandang dengan mata peri malam dan selendang kubur, keliaran mata Betari Ayu pun surut. Tak menjadi segarang tadi, melainkan kembali tampak bijak dan berwibawa. Bagaimana dengan Suto, Nyai? Tanya selendang kubur.
Hilang, entah kemana. Hilang. Peri malam tersentak kaget, wajahnya kian menegang. Nyai Lembah Asmara sendiri bagaimana? Juga hilang, jawab Betari Ayu. Nadanya seperti hampir putus asa. Peri malam gusar. Tak mungkin mereka hilang begitu saja. Pasti Suto telah dilarikan oleh perempuan liar itu. Kemana arah larinya mereka? Tanya selendang kubur pada Peri Malam. Jawab Peri Malam. Ada dua arah yang bisa untuk melarikan diri. Melalui lantai di dalam kamar itu atau menjebol dinding kamar. Lantai? Selendang kubur kerutkan dahi. Ada pintu rahasia di lantai kamar Nyai Lembah Asmara. Gunanya untuk meloloskan diri sampai ke pantai. Ada jalan tembus ke sana. Atau mereka lari dengan menjebol dinding menuju puncak bukit. Kau bisa tahu hal itu dari mana? Tanya Betari Ayu. Dulu aku bekas murid Nyai Lembah Asmara dan pernah tinggal di sini sebagai pelayan Nyai. Tugasku membersihkan kamarnya. Selendang kubur dan Nyai Betari Ayu angguk-anggukan kepala sambil pandangi Peri Malam. Yang dipandang tampak masih gusar dan cemas. Kemudian setelah sama-sama bungkam sesaat, Peri Malam ucapkan kata, aku akan mengejarnya ke pantai, akan kuhadang di jalan tembus sana. Aku ikut kamu, kata selendang kubur dengan rasa was-was, takut kalau ganti Peri Malam yang bawa kabur pendekar mabuk. Betari Ayu berkata, baiklah, aku akan periksa puncak bukit. Agaknya memang Betari Ayu yang mujur, karena pada waktu terjadi keributan yang menimbulkan suara gaduh bersama ledakan-ledakan menggelegar itu, Nyai Lembah Asmara mulai curiga dengan suasana di luar kamar. Ia segera bergegas memeriksa keadaan di luar kamar. Ia melihat kemunculan Betari Ayu saat menyerang orang bersenjata kapak dengan cincin manik intan. Celaka, dia memiliki pusaka yang dahsyat, pikir Nyai Lembah Asmara kala itu. Mudah saja untuk mengalahkannya, tapi aku tak punya waktu. Bisa-bisa pendekar mabuk sadar dari pengaruh racunku, lalu ia melarikan diri. Sebaiknya, selagi Suto masih dalam pengaruh racunku itu, aku harus mencari tempat yang aman, supaya ia cepat-cepat membuahiku. Pendekar mabuk bukan hanya mabuk oleh tuak, namun juga mabuk oleh racun darah asmara yang tak mampu dilawannya itu. Tubuhnya berkeringat dan wajahnya memerah menahan gairahnya. Nyai Lembah Asmara segera berkata kepada Suto, kita harus cepat menyingkir untuk sementara, Suto. Tak perlu, Nyai. Dekatlah padaku sekarang juga. Peluklah aku. Mereka akan menemukan kita di sini, Suto. Kita harus pergi supaya kemesraan kita tidak diganggu. Aku punya tempat yang aman untuk memadu kasih kita. Nyai, mengapa kamu takut dengan suara gaduh? Aku tidak merasa takut sedikit pun, Nyai. Lupakan tentang urusan mereka. Sebaiknya kita kerjakan urusan kita sendiri, Nyai. Tidak, Suto. Aku tidak suka dengan suasana ini. Jelas akan mengganggu kemesraan dan kenikmatan bercumbu kita, Suto. Benar juga, Nyai. Benar. Pendekar mabuk tertawa dan bicara dalam pengaruh tuak dan racun birahinya itu. Kalau begitu, lekas bawa aku pergi ke tempat yang lebih mesra lagi, Nyai. Nyai Lembah Asmara berpikir, aku tadi melihat ada Sundari, bekas murid dan pelayan di kamarku ini. Kalau aku lewat pintu lantai, pasti Sundari tahu kemana arah lari. Sebaiknya aku ke puncak saja. Ku bawa pendekar mabuk ke dalam gua yang cukup aman untuk memadu kemesraan dengannya. Nyai Lembah Asmara sentakkan tangan kirinya ke depan. Buar! Dinding kamar jebol dengan satu sentakan tenaga dalam tanpa sinar itu. Ia segera membawa lari pendekar mabuk. Tapi keadaan Suto sangat lemah dan lamban untuk bergerak lari. Tanpa ragu-ragu, Nyai Lembah Asmara menggendong tubuh Suto, memanggulnya di pundak. Pendekar mabuk hanya diam saja sambil tetap memegang tabung bumbung bambu.
Berhasilkah Nyai Lembah Asmara membawa kabur Suto Sinting alias pendekar mabuk? Temukan jawabannya video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.